kesempatan malam hari ini. Artinya langsung aja kepada tadi yang disampaikan, dan tentunya tidak ada salahnya walaupun dalam forum ini saya pribadi atas nama anggota juga mungkin fraksi saya. Mohon maaf bila dalam di penghujung tahun 2002 kemarin adanya insiden gagal bayar. Sampai hari ini saya tetap menggunakan frase gagal bayar saja. Karena apa? Karena pada tahun 2002 memang kita tidak bisa membayar. Kalau ada uang tahun 2002 berarti ditunda lah dalam waktu. Oke lah, itu tidak perlu kita perdebatkan. Tapi kembali kepada tadi apa yang disampaikan oleh kita Pak Suwari, benar memang kita terlibat dalam pembahasan APBD terkait dengan fungsi-fungsi yang kita miliki. Tapi kan pembahasan di Dewan ini terkait dengan APBD kadang-kadang juga kita dihadapkan pada waktu-waktu yang tidak luas. Nah, kadang-kadang mungkin lebih kepada teknokratnya tidak secara utuh. Kadang-kadang mungkin nuansa politisnya yang kadang-kadang muncul. Tapi terlepas dari itu semua, ya tentunya kami dalam pembahasan pun saat itu juga ikut terlibat. Contoh dari sektor pendapatan tadi yang disampaikan oleh Pak Sekda, ini adalah satu sisi yang menjadi persoalan. Sebenarnya di pendapatan juga yang kami bahas di Banggar itu dengan Bapenda semuanya hampir mencapai target. Ada tadi MBLB disebut-sebut jadi yang satu persoalan lah. Tapi kan kita sepakati dengan angka sekian. Ternyata di APBD yang telah ditetapkan berbeda angkanya. Ini jadi persoalan, Pak. Kemudian juga di Rumah Sakit Linggarjati kita sepakati contoh lah beberapa sumber pendapatan yang sebenarnya tadi menjadi salah satu persoalan. Sebenarnya kalau kita yang namanya RAPBD berupa raperda itu kan ranahnya eksekutif. Tidak ada inisiasi dari DPRD untuk membuat suatu raperda inisiasi terkait dengan APBD, karena yang namanya APBD, tata ruang, pajak atau retribusi itu ranahnya eksekutif. Kami di Dewan ya membahas juga dalam keterbatasan. Tapi sekali lagi bukan satu satu justifikasi atau apa, tapi yang jelas selama ini saya saja di Dewan mungkin yang ketiga periode hari ini baru mengalami tahun ini sampai gagal bayar yang cukup besar gitu kan. Nah, ini juga tadi mungkin yang disampaikan oleh Pak Sekda itu masih dalam tataran lebih banyak kepada apa yang disampaikan kepada kami adalah bagaimana upaya penyelesaian, tapi tidak terungkap secara utuh terkait dengan apa persoalannya yang paling mendasar ataupun kenapa itu terjadi. Ini kan jadi bahan pertanyaan kami. Dan itu makanya tadi juga benar disebutkan dari aspek pengawasan. Sekali lagi kami pengawasan di Dewan bukan pengawasan daripada fungsional, tapi kami adalah pengawasan kebijakan. Di Komisi 1 dibahas, di Komisi 3 dibahas, Komisi 2 dan 4 juga dibahas katanya. Tapi apakah dari 4 komisi ini ada yang memberikan suatu output ataupun sehingga diresum oleh pimpinan, inilah yang jadi persoalan? Tidak ada, Pak. Makanya karena dari alat kelengkapan yang tetap ini setelah dibahas, kemudian juga dibanggar dibahas, tapi tidak ada suatu penjelasan yang komprehensif dengan terkait akar persoalan daripada adanya gagal bayar ini. Maka kami sesuai dengan hak yang kami miliki melalui langkah-langkah adalah pansus. Pansus ini urgensinya adalah karena tadi tidak ada suatu titik penyelesaian di beberapa alat kelengkapan yang bersifat tetap tadi, maka kami mencoba untuk melalui alat kelengkapan yang tidak bersifat tetap melalui pansus. Nah, pansus inilah kami mencoba ingin mengetahui akar persoalan seperti apa. Walaupun sekarang sehingga di luar ini liar, seolah katanya dengan pansus ini justru akan pembayarannya akan lama. Itu justru keliru. Kami dari pansus kan nanti kalau terjadi pansus umpamanya, kami ingin mendorong pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan langkah-langkah apa yang kami akan kawal terus.
karena masa kerja pansus ini sesuai tadi yang ada itu 6 bulan diberikan waktunya. Beda kalau Perda bisa 1 tahun, tapi kalau pansus di luar Perda adalah 6 bulan. Maka dalam 6 bulan ini bisa saja kami ikut mengawal sedikit cepat diselesaikan. Di samping kami ingin mengetahui akar persoalannya apa, sehingga ini bisa terjadi yang di luar ekspektasi. Saya juga mohon maaf tidak setuju kalau dalam setiap penyampaian mengkomparasi dengan beberapa kabupaten kota yang telah mengalami hal yang sama, yang menurut hemat saya itu bukan harus dijadikan perbandingan, karena ini berakibat kepada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Jadi saya sekali lagi tidak sependapat kalau mengkomparasi, apalagi pernah dalam satu rapat banggar, karena ini adalah bukan suatu hal yang tabu. Memang bukan hal yang tabu, tapi kan bagaimana dampaknya kepada masyarakat ini sangat luas. Belum kita bicara dampak ekonomi yang sekarang menurut beberapa narasumber yang saya tahu, ekonominya seperti menurun. Daya beli masyarakat sudah mulai berkurang. Karena apa? Bayangkan dengan uang yang segitu banyak kalau berputar di Kuningan, saya kira akan menggairahkan dengan ekonomi. Jadi kembali kepada masalah tadi, ya kami masih sampai hari ini dengan 6-7 fraksi yang sudah melayangkan surat. Insya Allah juga kembali 5 fraksi sudah mendorong kepada pimpinan. Melalui pansus inilah kita akan ingin membedah apa akar persoalan daripada terjadinya gagal bayar di tahun 2022 ini. Yaitu Kang Ilham. Jadi walaupun kita sebenarnya kan di setiap tahun gitu, kita selalu diberikan pedoman penyusunan APBD tahun anggaran yang akan berjalan. Itu selalu diberikan kebijakan-kebijakan APBD. Contohnya masalah penerimaan pendapatan itu kan harus bersifat terukur secara rasional gitu kan. Tadi karena dari sektor pendapatan kan harusnya dari awal bisa diantisipasi. Kemudian juga masalah pengeluaran juga harus sesuai dengan kepastian ketersediaan dananya. Itu ada. Apalagi kita kaitkan dengan prinsip penyusunan APBD, apakah ini sesuai atau tidak kan? Banyak hal yang harus kita bedah terkait dengan gagal bayar ini. Tidak sesederhana yang seperti tadi sektor pendapatan yang tidak sebagaimana mungkin diharapkan oleh pemerintah daerah tapi kalau kita kembali ke pembahasan di lembaga dewan, sebenarnya kita dengan Kapolda itu sudah sesuai target. Tapi tadi ada beberapa hal yang disebut, yaitu saya pikir nanti di ruang pansus lah yang kita bicarakan. Yaitu Pak Ilham ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan melalui pansus ini bukan untuk mencari kesalahan juga tidak, tapi kami ingin mencari akar persoalan sehingga dengan harapan sebagaimana yang tadi Kang Ilham awal katakan tidak terulang lagi di tahun yang akan datang.